Sebentar ya, saya masih kesulitan buka filenya. Kok nggak bisa-bisa ya? Eee, Masa filenya korup sih? Ya, bisa. Kita akan, lanjutkan kemarin. Pelajaran sebelumnya kalau tidak salah kita udah ini ya, yang apa namanya, eee, singular plural itu ya. Singular plural jadi ganjil eee, tunggal jamak ya, jadi yang tunggal jamak. Bentar ya, saya masih nyari halaman berapa. Kemarin tuh sampai halaman berapa ya? Sampai halaman much many belum. Kemarin itu sampai belum. Ini juga belum. Oh ya, sampai ini yang kosakata. Oke, sekarang kita akan, nah ini salah satu, kalau yang punya bukunya silakan buka halaman 141. Itu count noun count 46. Itu bab 46. Ini salah satu pelajaran dalam bahasa Inggris yang cukup sulit, butuh waktu untuk bisa sampai benar-benar memahami bagian ini. Sebentar, saya share screen dulu ya. Gimana sih? Saya udah masuk belum? Udah. Zoom, saya masuk Zoom, share screen. Share screen. Ya. Ya, non count dan non count. Gagal screen. Count ini ya. Kita lihat. Kalau yang punya bukunya ini halaman 146. Bagian section 46. Oke, mari kita lihat sebentar. Nah, bahasa Inggris itu aneh. Ya, bahasa Inggris itu bahasa yang aneh. Dia membedakan kata benda itu menjadi dua. Ya, count dengan non count. Dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal hal yang seperti ini. Kalau saya zaman dulu belajar grammar bahasa Inggris itu dibilang bisa dihitung, tidak bisa dihitung ya. Benar juga, tapi kalau menurut, setelah saya pikir-pikir, setelah lama belajar bahasa Inggris, pengajaran seperti ini agak sulit dan malah membuat kita sulit untuk menghafal. Ya bisa sih dihafal. Jadi pada intinya tuh ada dua jenis benda, benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Ya, benda yang bisa dihitung, tak bisa dihitung. Misalnya kalau lihat contohnya itu ada book. Book itu bisa dihitung. Ya, kalau bisa dihitung berarti kita bisa bilang satu buku ya, one book, two book, three book, four books, berapapun. Tapi money itu benda yang tidak bisa dihitung. Benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kita tidak boleh, karena tidak bisa dihitung, kita tidak boleh bilang one money, two money, three money, four money, tidak boleh. Ya kita. Nah, saya menganjurkan kalau kalian mau mudah menghafalkan mana benda yang bisa dihitung dan mana yang tidak bisa dihitung, aturannya sangat gampang. Benda yang dihitung itu bisa ditambah huruf S. Ya,
bisa ditambah S belakangnya, books misalnya. Tapi benda yang tidak bisa dihitung itu tidak pernah kita tambahkan huruf S. Misalnya money, money itu tidak pernah kita pakai. Kita tambahkan S di belakangnya. Nah, bagaimana caranya kita tahu benda mana yang boleh pakai S, yang mana tidak boleh pakai S? Ya, satu-satunya cara adalah kita banyak membaca. Ya, banyak membaca, banyak mendengar. Jadi kita otomatis tahu benda mana yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Jadi pembedanya itu. Yang bisa dihitung seperti book itu boleh ditambah S. Dan yang kedua yang tidak bisa dihitung non count itu tidak bisa ditambahkan S. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa benda yang tidak bisa dihitung. Saya akan garis bawahi beberapa yang penting. Ya, tidak semua, tapi saya garis bawahi beberapa hal yang penting yang sering keluar. Misalnya, nih, money. Jelas sekali ya, money itu tidak bisa dihitung. Jadi money itu kita nggak pernah tulis pakai S ya, nggak pernah money. Food, food tidak bisa dihitung. Nah, yang makanan itu banyak sekali yang tidak bisa hitung. Kita lihat ya, bread, cheese. Jadi bread itu jangan ditambah S ya, jangan breads atau cheese, cheeses nggak ada. Kopi juga, coffee. Fruit juga, meat, milk, tea. Begitu pula minuman ya, makanan juga. Maksud saya minuman dan juga bumbu ya, salt, soup, sugar, water juga, pepper juga. Pepper itu lada ya, atau cabai. Tidak bisa dihitung. Jadi banyak sekali makanan yang tidak bisa dihitung. Bread, cheese, coffee, food, fruit itu semua ada ya. Lama-lama kalian akan terbiasa hafal sendiri mana yang bisa dihitung dan mana yang tidak bisa dihitung. Nah, sekarang beberapa yang lain yang juga tidak bisa dihitung di sebelahnya. Yang agak umum dulu, money tadi sudah ya. Furniture. Hati-hati, furniture itu kelihatannya aneh memang ya. Furniture kan bisa dihitung ya, mebel itu. Tapi dalam bahasa Inggris, furniture itu tidak pernah ditambah S. Ya, jadi jangan sekali-sekali menambah S pada kata furniture. Furniture itu tidak bisa dihitung. Ya. Begitu pula dengan mail. Mail tidak bisa dihitung. Music juga. Satu lagi yang juga sangat biasa sering muncul, traffic. Lalu lintas. Traffic itu tidak pernah kita tambah S. Weather juga. Lalu lintas. Cuaca itu tidak pernah kita tambah S. Nah, information juga. Information juga adalah kata yang sering muncul, tidak pernah kita tambah S. Nah, terus ada 3 lagi yang juga penting. Work, pekerjaan. Homework, termasuk pekerja rumah. Dan help. Help dalam arti kata kerja, kata benda ya, bantuan. Bantuan itu tidak pernah bentuknya. Nah, terus ada beberapa yang lain yang agak jarang muncul. Jewelry, juga, luck, keberuntungan, peace, advice. Nah, tapi yang terutama sekali yang saya ingin kalian mungkin kalaupun harus dihafalkan terlebih dahulu yang sebelah kanan ini. Ya, makanan. Yang makanan-makanan itu banyak sekali yang tidak boleh ditambah S di belakangnya. Ya, bread, cheese, coffee, food, fruit, meat, milk, pepper, right? Hati-hati, pepper itu artinya bisa 2 dalam bahasa Inggris ya, bisa cabai dan bisa lada. Rice dan dalam bahasa Inggris beras dengan nasi nggak ada bedanya ya sama rice. Salt, soup, sugar, tea, water. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini akan kubahas sendiri ya. Akan kubahas sendiri melihat ininya apa. Bukan dari ini. Nah, susah.
Oke, sekarang kita akan lihat ya. Soal nomor 1. Chair. A chair. Ini artinya itu artinya satu. Dalam sini artinya satu. Berarti kalau ada benda diberi hitungan satu, berarti otomatis benda itu bisa dihitung. Ya, berarti kalau satu benda dikasih itu otomatis artinya satu, artinya bisa dihitung. Contohnya ini, a chair. Ia duduk pada sebuah kursi, a chair. Dengan demikian artinya chair itu pasti benda yang bisa dihitung. Makanya dia jadi countable. Nah, tapi yang nomor 2, furniture, he sits on furniture. Furniture tidak boleh tambah s, ingat itu kata yang penting, dia non-countable. Nah, sekarang kita lihat. Coin, ada e-nya. Money itu memang tidak bisa dihitung, tapi coin bisa dihitung. Dan itu ada e-nya ya, jadi dia punya sebuah koin. Berarti koin itu adalah countable. Kemudian yang berikutnya, kata yang penting, money. Money pasti tidak bisa dihitung ya, nggak pernah money tambah s. Money tidak pernah tambah s, jadi money pasti non-countable. C, nomor 5, she has some letters. Ada S-nya. Kalau benda ada S-nya, itu otomatis berarti bisa dihitung. Ya, kalau benda ditambah S belakangnya, otomatis bisa dihitung. Berarti letters di sini pasti countable. Nah, hati-hati. Letters dengan mail tuh artinya sama. Tapi bedanya, mail itu tidak bisa dihitung, letters bisa dihitung. Ya. Sama seperti chair dengan furniture. Bahasa Inggris itu memang aneh kok. Padahal sebenarnya bendanya sama ya, he sits on a chair atau he sits on a sofa. Tapi kalau he sits pakai furniture harus he sits on furniture. Satunya bisa dihitung, satunya tidak bisa dihitung, bendanya sama. Begitu pula dengan letters dan mail. Mail itu tidak bisa dihitung, letters bisa dihitung. Karena letters boleh pakai S, mail tidak boleh pakai S. Ya, jadi bahasa Inggris ini memang agak aneh. Ya. Traffic. Traffic, ingat, traffic seperti money, traffic itu tidak bisa dihitung ya. Jadi traffic itu non-countable. Nah, traffic tidak bisa, tapi mobilnya bisa dihitung. Cars. Ya, cars bisa dihitung. Karena ada S-nya. Tadi ya. Countable. Kemudian, berikutnya lagi, nomor 9. Fact. Ada E-nya. Saya tahu, I know a fact about this. Sebuah fakta. Karena ada E, berarti otomatis ada satu ya. Otomatis dia bisa dihitung. Tapi information juga kata yang penting, seperti halnya traffic. Ya. Traffic, information itu tidak boleh pakai S. Jadi dia non-countable. Ya, non-count. Nah, kemudian juga homework. Homework juga kata penting. Homework itu tidak pernah dikasih S. Ya. Jadi, homework itu non-countable. Berikutnya lagi, nah, homework itu tidak pakai account, tapi assignment artinya sama tugas atau PR. Artinya sama, tapi assignment boleh pakai dalam hal ini an assignment, ya. Jadi dia bisa dihitung, berarti pasti dia countable. Music juga tidak pernah tambah S, music itu adalah non-countable. Ingat, makanan, coffee termasuk yang non-countable. Library, ada E-nya, sebuah perpustakaan. Karena ada E-nya, otomatis pasti countable. Perdamaian, peace tidak pernah ditambah S. Ya, pasti non-countable. Advice, nasihat juga tidak pernah ditambah S di belakangnya. Ya, non-countable. Good job. Job itu countable karena ada E-nya. Tapi hati-hati, walaupun artinya sama, job dengan work, ini lagi-lagi anehnya bahasa Inggris ya, job itu kok bisa countable, tapi work tidak pakai S itu non-countable. Bendanya sama sebenarnya. Sama-sama pekerjaan. Job
Tom has a good job. He likes his work. Work-nya tuh tidak pakai S, tapi job boleh pakai S. Ya, artinya sama-sama pekerjaan. Water. Water tidak boleh tambah S, non-countable. Begitu pula dengan jewelry. Jewelry itu juga non-countable. Nah, tapi lihat ini, yang isinya jewelry itu perhiasan ya, yang pakai S semua, rings, necklace, semua ini pasti countable. Ya, mungkin sedikit dapat gambaran apa yang countable, apa yang non-count. Yang mana yang bisa dihitung, mana yang tidak bisa dihitung. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dengan yang countable, yang bisa dihitung. Untuk menyatakan satu, ya, untuk menyatakan satu, ya, satu itu bisa pakai bisa pakai en, menyatakan satu. Ya, misalnya yang dicontoh pertama, a dog is an animal. A dog is an animal. Kapan pakai dan kapan pakai en? Lihat yang animal. Kalau itu hampir semua pakai kecuali animal itu dimulai dengan huruf vokal. Ya. Kalau kita ucapkan langsung diikuti lagi itu kan nggak enak ya. Kalau kita ucapkan cepat animal itu agak nggak enak. Tapi kalau ditambahkan itu bisa lebih cepat. An animal. Biasanya disambung ucapannya. An animal. Ya, an animal. Nah, maka kalau ada huruf vokal di depan itu ditambahkan n, jadi en. Begitu pula dengan office. Office itu kan depannya vokal ya, o. Jadi kita pakai an office. Disambung biasanya ucapannya, an office. Begitu pula dengan old man. Ucapannya biasanya disambung, an old man, an old man. Ya, I work in an office. Mr. Lee is an old man. Jadi an old, agak disambung ya, bukan an old tapi an old atau an office, agak disambungkan. Nah, tapi hati-hati. Hati-hati. Untuk ini, lihat yang D, uncle. Sama, huruf depannya vokal, U, maka pakai N, kita mengucapkannya an uncle. Ya, an uncle. Ya, an uncle. Nah, tapi kenapa ini U di sini tidak pakai N? Karena pelafalan. Kita melafalkan universitas itu dengan Y, university. Ya, jadi kita melafalkannya itu tidak U tapi pakai Y, university. Karena pelafalannya pakai Y bukan pakai U, maka kita tetap pakai E bukan N. Jadi bacanya tetap a university. Ya, karena lafalnya itu bukan U. Ya, universitas itu dibaca university, pakai U ya. Ya, university bukan university ya. University. Begitu pula dengan bahasa Inggris itu mengenal H yang tidak diucapkan. Ya, beberapa kata yang pakai H dan tidak diucapkan. Misalnya our, ya, ada H-nya tapi H-nya tuh hilang. Jadi bacanya itu our, H-nya tidak dibaca. Begitu pula dengan kehormatan. Itu H-nya juga hilang. Bacanya honor, bukan honor, nggak ada H-nya. Ya, H-nya hilang. Jadi dibaca honor. Jadi karena H-nya tidak dibaca, yang dibaca itu O-nya. Karena dibaca O-nya, maka 1 jam itu kita ucapkan an hour. Pakai an hour. Karena H-nya tidak dibaca. Begitu pula dengan honor. Kita baca menjadi an honor. Ya, maka jadi an hour, an honor. Begitu ya. Tapi H untuk house dan hotel itu dibaca H ya, diucapkan. Makanya kita tetap bilang a house sama a hotel karena H-nya diucapkan
Ya, hanya ada beberapa kata, tidak banyak yang hanya tidak diucapkan. Salah satunya ini ya, tadi dua contoh, our sama honor. Kata yang lain apa ya? Saya juga tidak ingat. Yang apa namanya? Yang hanya tidak diucapkan. Oke? Ya, sekarang kita coba latihan ya. Mana yang pakai dan mana yang pakai en. Ya, kita coba latihan mana yang pakai mana yang pakai en. Satu orang langsung 2 aja ya. Satu orang langsung 2 aja. Oke. Nomor 1, nomor 2. Silakan. Good evening, Mr. Anu. Ya, good evening. Langsung nomor 1. Langsung dibaca ya dari depan, dari Bob. Ya, Bob is eating an apple. An apple ya. An apple. Betul. Yang nomor 2. Tom is eating a banana. A banana ya. Jadi yang pertama itu an apple, yang kedua a banana. Makasih. Thank you. Nomor 2. Nomor 3, nomor 4. Silakan. Alice works in an office. An office, benar ya, an office. Kalau bisa bacanya agak disambungkan ya. Ellie work in an office. Alice works in an office. Ya, oke. Nomor 2. I have a idea. Atau an? I have a. Idea itu i ya, tetap bacanya Oh. I. I itu ai ya. AI itu jadi tetap vokal. Jadi kita pakai tetap An ya. Oh, oke. an idea. Jadi kalau dipanjangkan an idea. Idea itu kan ya bacanya ya, kalau kasar kita tulisnya begini ya, idea gitu ya. Kan tetap vokal ini ya. Jadi makanya kita pakai an ya. Dan kita sambungkan I have an idea. I have an idea. Oke. Terima kasih. Yeah, you're welcome. Oke. Berikutnya nomor 5 dan 6. Nomor 5. I have a good idea. A good idea. Betul. Nomor 6. She is talking to a man. To a man. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya nomor 7 dan 8. Number 7. Ya. She is talking to an old man. Old man ya. Baca bisa coba disambung an old man. An old man. Ya, bagus. Nomor 8. Number. I need to see a doctor. Ya, I need to see a doctor. Sip. Makasih. You're welcome. Berikutnya next number 9 and number 10. Number 9. Number 9. An island. Sebentar, kurang jelas? Ulangi. Cuba is an island. Cuba is an island. Betul ya. Oke, nomor 10. Mary is reading an article in the newspaper. Betul. Mary is reading an article in the newspaper. Terima kasih. Oke, berikutnya masih ada berapa soal? Banyak. Oh, sampai 16. Oke, 11, 12 ya. 11, 12. 11 and 12. Bill is an uncle. He has a niece and 2 nephew. Ya. Nephew. Tahu bedanya niece sama nephew? Tahu niece sama nephew apa? Keponakan perempuan sama Ya, keponakan betul. Niece itu keponakan perempuan, nephew keponakan laki ya. Oke, makasih. Jadi niece itu keponakan perempuan, nephew itu keponakan laki-laki ya. Oke. Berikutnya. Nomor udah aku ini ya. Sorry. Aku tutup. Apa deh? Oke. Nomor 12 sama 13 ya. Hour has 60 minutes. Ucapannya hour itu hanya tidak dibaca ya. Jadi kita pertama-tama apa en dulu?
Pakai n ya. Karena hanya itu tidak dibaca. Karena hanya tidak dibaca, kita anggap ini tuh vokal depannya. Hour itu ingat ya. Ini penting karena hour jam yang kita mengucapkan jam berapa itu hanya tidak pernah diucapkan. Hanya melesat gitu ya istilahnya kalau orang-orang bahasa itu menyebutnya. Jadi kita mengucapkannya seperti langsung O aja, nggak pakai H. Jadi bacanya an hour has 60 minutes. Coba diulangi. An hour has 60 minutes. Ya, bagus. Oke. Nomor 13. A horse has hooves. Hooves. Coba diulangi nomor A 13. horse has hooves. Ya, betul. Hooves itu ini ya, Horse has kuku kaki bukan kaki, kukunya itu loh yang untuk kuku. Ya. Oke. Ya, makasih. Terima kasih juga. Oke. Nomor 14, nomor 15. 14, 15. Silakan, 14, 15. 14. 14. Miss Anderson has a job. A job, betul. 15. She has an unusual job. Betul. She has an unusual job. Ya, jadi itu langsung ada U ya. An unusual job. Makasih. Bersama. Yang terakhir ini satu aja ya. Ada dua tapi yang harus di. Ya. Silakan, Novi. Nomor 16. An university is an educational institution. Jadi yang pertama ini university A, E atau N? Oke, an. N, bukan ya? University itu bacanya pakai Y. University. Karena dia baca, kita melafalkannya dengan Y. Jadi kita tetap E ya, bukan N. The university is yang kedua? An educational institution. Betul, an educational institution. Artinya ya, university itu tidak pakai, itu pengecualian ya, tidak pakai N. Karena kita mengucapkannya uni, bukan uni, ya uni. Makanya kita, jadi N itu tergantung pelafalan, bukan tergantung tulisan. Ya, tergantung pelafalan atau pengucapan. Ya. Makanya kita ucapkan university. Ya, oke, makasih. Oke. Masih ada ini ya. Masih ada lanjutan. Ini ada berapa nih? Ada 15. Kita lanjutkan masih ya. Oh, ada berapa yang cukup panjang. Oke. Berikutnya. 2 ya. Silakan. Carol is a nurse. Carol is a nurse. Terus? I live in an apartment building. Ya, betul. I live in an apartment building. Ya. Oke, sip. Makasih. Berikutnya. Number 3, number 4. Mr. Oni. Yuk. Number 3. I live in a noisy apartment building. Ya, betul. Number 4. Jet has an honest face. Hati-hati. Honest itu juga hanya tidak dibaca. Ya, honest itu jadi pakai N. Ya. Honest itu termasuk kata yang hanya itu tidak dibaca. Ya. Jadi kita ingat ya, jadi itu bacanya honest. Jadi makanya kita pakai an honest face ya. Hanya tidak dibaca. Oke, makasih. Thank you. Nomor 5, nomor 6. Yes, sir. Ya, next. 5, 6. Does Mark own a horse? Ya, oke. Number 6. A fly is an insect. Ya, a fly is an insect. Ya. Nah, sedikit ini. Aku mute dulu ya. Terima kasih. Oke,
Sebelumnya saya mau jelaskan sedikit. Ini ada sebuah ungkapan yang saya pakai contoh ini ya. A fly is an insect. Ini ungkapan yang sering kita dengar dalam bahasa Inggris. A fly is an insect, atau kata lain, ungkapan lainnya misalnya a dog is a pet. Jadi ada ya, sama ya. A fly is an insect untuk menyatakan kategori. A dog is a pet juga. A fly is misalnya apalagi misalnya. Misalnya untuk kategori misalnya a rose is a flower. Ya, misalnya mawar itu. Nah, kalau ini jangan diterjemahkan harafiah dalam bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia harafiah itu kedengarannya aneh. Misalnya a fly is an insect. Itu memang satu. Itu memang satu, tapi kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak bisa menjadi sebuah lalat adalah sebuah serangga. Itu kan nggak enak ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu tidak berarti hitungan. Ini adalah cara orang Inggris menyatakan bahwa lalat itu termasuk serangga. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia itu maksudnya lalat termasuk serangga. Begitu pula a dog is a pet. Anjing itu termasuk binatang peliharaan. A rose is a flower. Mawar itu termasuk bunga. Itu cara orang Inggris menyatakan hal seperti itu ya. Jadi bukan artinya sebuah lalat adalah sebuah serangga ya. Enggak seperti itu. Ini gaya orang Inggris mengatakan sesuatu itu, mengatakan kategori. Kita mengkategorikan sesuatu ya. Seperti ini ya, a fly is an insect. Terus misalnya a cow is a farm animal ya. Sapi itu ada binatang yang dipelihara di pertanian gitu ya. Ini sebuah gaya berbahasa Inggris yang harus kita paham. Oke, berikutnya Farin nomor 7, nomor 8. Soalnya English class last an hour. An hour, betul ya. Number 8. I had an interesting experience. Ya, I had an interesting experience. Oke, terima kasih. Thank you. Nah, berikutnya ini karena ada panjang nih, ada 2, jadi 1 aja ya. Nomor 9 saja. Lili Mulyani, 1 aja. Ya. Nomor 9 dan 10. My father has an office downtown. Ya, It betul. An insurance office. Betul ya, dua-duanya an ya. An office downtown, it is an insurance office. Terima kasih. Berikutnya 1 juga ya. Jerry and Joel are having an argument in the cafeteria. Terus? It is an unpleasant situation. Ya, it is an unpleasant situation. Dua-duanya pakai an. Oke, terima kasih. Berikutnya nomor 11 dan 12. Are you a responsible person? Ya, betul. Nomor 12. An angry woman is complaining to the store manager. Betul ya. An angry woman is complaining to the store manager. Terima kasih. Nomor 13 dan 14. A healthy person gets regular exercise. Ya, healthy person gets regular exercise. 14. Janet is an honorable person. Ya, betul ya. Honor, ingat honor itu hanya tidak diucapkan ya, makanya kita pakai an ya. Janet is an honorable person. Terima kasih.
Terakhir 15, satu aja ya. Ada 2 karena yang harus dijawab. Oke, silakan. Ya. My uncle Jake has never said an unkind word. Ya. He is a very special man. Ya, betul ya. An unkind word, a very special man. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita masuk ini lagi. Ini juga agak sulit. Ya, kadang-kadang agak sulit. Kapan pakai kapan pakai some? Ya, kapan pakai itu di sini. Sorry. Ini lanjutannya apa dulu? Oh. Oke. Nah, dan some kita yang mudah dulu ya, yang mudah untuk benda-benda yang bisa dihitung. Ya, I have a pen. Saya punya 1 pen. Kalau pennya banyak, I have some pen. Ya, some itu biasanya kalau bahasa Indonesia kita terjemahkan beberapa. Saya punya beberapa pen ya. I have a pen, I have some pens. Pennya pakai S ya, some pens karena pennya banyak. Nah, tapi lihat yang C. Karena rice itu nasi itu tidak bisa dihitung. Kalau kita punya nasi, kita tidak boleh pakai Ya, kalau kita punya jadi kalau untuk yang tidak bisa dihitung seperti rice ya, itu kita hanya bisa mengatakan sedikit atau banyak. Kita tidak bisa bilang 1, 2, 3, 4. Ya, kita hanya bisa mengatakan sedikit atau banyak. Kalau sedikit kita pakai some. Saya punya sedikit nasi. Ya, I have some rice. Ya, jadi some itu boleh dipakai untuk pen, untuk yang bisa dihitung. Ya, artinya beberapa, nggak banyak lah, tapi beberapa, sedikit. Bisa juga sedikit, tapi biasanya kalau untuk kata-kata benda yang bisa dihitung, kita jarang mengatakan sedikit ya. Saya punya berapa buah pulpen, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk nasi, some itu artinya sedikit. Ya, I have some rice. Jadi some itu tergantung ditempelkan di kata apa, maknanya jadi sedikit berbeda. Sementara kalau di sini tetap artinya 1. Coba kita lihat contohnya ya, beberapa soal. Misalnya ini. Bob has a book on his desk. Berarti bukunya 1. Ya, bukunya 1. Bob has a book on his desk. Yang kedua, Bob has some books on his desk. Berarti bukunya ada beberapa. Ini ada S-nya. Ya, some books. Dia punya beberapa buku di atas meja. Oke, coba kita latihan sedikit. Ini mudah sih. Nomor 3 dan 4. Silakan. Ya, silakan. Number 3. Ya, number 3 and number 4. I see a desk in this room. Ya, I see a desk in this room. Nah, number 4. I see some desks in this room. Betul ya, karena itu desk-nya ada S ya, ada beberapa ya. Jadi I see some desk in this room. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Berikutnya, silakan. Number 5, number 6. Number 5. Are some students standing in the front of the room? Betul. Kemudian yang nomor 6. Is a student standing in the middle of the room? Ya, is. Nah, hati-hati ya. Some ini kan banyak ya, ada beberapa pelajar lah. Ininya juga mengikuti ya, karena dia beberapa orang, jadi kita pakai are. Tapi yang nomor 6 itu hanya 1 orang, kita pakai is. Ya, itu mengikuti are, some students, is a student. Harus mengikuti ya, nggak boleh salah.
Ini kata kerjanya are dengan is-nya, nggak boleh salah. Oke, makasih. Thank you. Number 7, number 8. Silakan. Number 7, I'm hungry. I would like an apple. Betul, I would like an apple. Betul, an apple ya, an apple. Number The 8. children are hungry. They would like some apples. Betul, some apples ya, apelnya banyak. Oke, makasih. Sama. Nomor 9, nomor 10. Some children are playing in the street. Some children, ya. A child is playing in the street. Ya, child, lihat hadir ya. Kalau anak itu kalau satu pakai child, tapi kalau banyak pakai children ya. Pelajaran kita. Ini maaf tadi ini siapa nih yang itu tadi Picu bukan? Bukan. Oh bukan ya. Oh. Bukan. Oke nggak apa-apa. Berarti abis ini kamu tadi Novi ya. Tapi Novi bukan tadi. Halo Novi, kalau iya di chat, balas di chat tadi kamu ya yang jawab. Ya oke nggak apa-apa. Berarti yang oke ya, nanti kamu giliran berikutnya. Ini kamu ku ini dulu ya, ku lower hand dulu ya nanti karena udah kebagian. Sorry, kayaknya aku salah pencet tadi. Oke, Picu, silakan. Nomor 11, nomor 12. We are going an exercise in class. We are doing an exercise in class. Terus nomor 12. We are doing some exercise in class. Ya, we are doing some exercises in class. Terima kasih. Oke. Ya, kita udah beberapa ya. Sekarang kita lihat lagi. Masih latihan yang sama. An, some. Tapi sekarang kita akan melibatkan beberapa kata yang tidak bisa dihitung. Seperti contohnya money. Ya, I need some money. Saya butuh sedikit uang. Ya, some money. Kita tidak bisa bilang money ya. Nah, kalau mau pakai gimana? Kita harus pakai mata uangnya. Misalnya I need $1. Saya butuh $1. Itu boleh. Ya, I need $1. Hati-hati ya, tadi harus ingat. Tadi mana yang countable, uncountable, ingat-ingat tadi. Mana yang bisa dihitung, mana yang tidak bisa dihitung. Ya, nomor 3, nomor 4, Farin. Yes. Alice has some mail in her mailbox. Betul, mail itu tidak bisa dihitung ya. Oke. Number 4. Alice has a letter in her mailbox. Betul ya. Artinya sama. Artinya kurang lebih sama ya. Some mail in her mailbox. Sedikit dia punya ada sedikit lah surat di mailbox. Kalau yang nomor 4 1 ya, dia punya sepucuk surat. Oke, makasih. Welcome, sir. Number 5, number 6. I'm hungry. Would like. Ya, kalau fruit itu bisa dihitung atau tidak? Bisa. Kalau fruit itu pakai some ya. Ya. Kalau fruit itu pakai banyak sekali pada ininya begini. Banyak sekali makanan tuh yang nggak bisa dihitung. Ya, kecuali terutama kumpulan makanan. Kecuali kalau misalnya jeruk atau pisang atau apa, tapi yang kumpulan makanan itu banyak yang nggak bisa dihitung. Ya, jadi fruit itu dianggap tidak bisa dihitung, tapi kalau banana, orange, apalagi apple itu bisa. Tapi kumpulannya itu rata-rata tidak bisa dihitung. Jadi kita pakai some ya. I would like some fruit. Yang nomor 6. I would like an apple. Betul. Buahnya sendiri, nama buah tertentunya biasanya bisa dihitung ya. I would like an apple. Tapi fruitnya tidak. Ya, ini ya, agak diingat-ingat ya. Oke, makasih Tiris. Thank you. Yeah. Number 7, number 8. Ya. Jane is hungry. She would like some food. Betul ya, some food. Number 8. She would like
a sandwich. A sandwich. Betul ya. Foodnya pakai some, sandwichnya pakai an. Oke, kasih. 9. I'm thirsty. I'd like some water. Ya, some water. Ya, terus I'd like a glass of water. a glass of water. Nah, ini sebuah contoh yang sangat bagus ya. Jadi kalau misalnya water aja kita pakai some, tapi kalau ada ukurannya kita baru pakai mau segelas, 2 gelas ya, a glass of water. Oke, makasih. Terima kasih. Ini sebuah contoh yang sangat bagus ya dalam ini. Kalau misalnya waternya aja, saya mau sedikit air minum tentu maksudnya di sini ya. I'd like some water. Kita tidak boleh bilang a water. Tapi kalau kita mau bilang segelas ya, airnya berapa banyak segelas? I'd like a glass of water. Jadi kapan kita pakai some, kapan pakai a kelihatan di sini. Padahal bendanya sebenarnya kurang lebih sama. Water. Ya. Oke. Nomor 11, nomor 12. And would like some milk. Ya, betul. I need some sugar for my coffee. Please hand me the sugar. Thanks. Ya, betul ya. Sugar dengan milk, dua-duanya tidak bisa dihitung ya, uncountable ya. Oke, makasih. Berikutnya, oke, masih 3. 13, 14, 15. Ini Farin, ini kamu ngerjain yang 13 sama 15 ya, diloncati. Yang 14 nanti yang lain. Oke. 13 and 15 ya. Oke. Iya. I want to make a sandwich. I want to make a sandwich. Oke, 15. I'd like to have some soup with my sandwich. Betul. Soup itu juga tidak bisa. I would like to have some soup with my sandwich. Terima kasih. Iya, thank you. Oke. Yang terakhir, nomor 14. I need some bread Ya. And some cheese. betul, bread dan cheese dua-duanya tidak bisa dihitung ya. I need some bread and some cheese. Terima kasih. Oke. Ini apa ini? Masih ya. Oke, masih. Kita masih punya sedikit waktu. Kayaknya kita habiskan aja ya. Kita habiskan yang ini memang butuh banyak latihan untuk bisa dapat feeling. Jadi kapan pakai kapan pakai some ya. Dan hati-hati ya, mana yang countable, mana uncountable, mana yang pakai s di belakang katanya, mana yang tidak. Untuk melihat apakah itu plural atau jamak atau bukan ya. Oke, misalnya saya kasih contoh ini ya. Yang pertama itu ada contohnya, Sonia is wearing some silver jewelry. Jewelry-nya ini tidak bisa dihitung ya, some silver jewelry. Tapi untuk necklace bisa dihitung ya. A necklace, some earrings, karena S pakai some ya. She's wearing a necklace and some earrings. Jadi hati-hati, some yang ini dengan some yang ini artinya beda. Untuk yang silver jewelry itu artinya sedikit, dia punya sedikit perhiasan lah. Nah, tapi untuk yang earrings itu beberapa pasang apa sih namanya, uang anting ya, hati-hati ya, ini agak sulit. Satu orang tergantung ini ya, tergantung banyak apa enggak. Yang nomor 2 satu orang ya, karena agak panjang itu satu orang. Maksudnya satu nomor aja ya, satu orang. Silakan. Idam. We Yeah, have a table, a sofa, and some chairs in our living room. Betul ya. A table, a sofa, dua-duanya tunggal ya, hanya satu meja, satu sofa, and some chairs in our living room. Ya, oke. Makasih. Berikutnya, ini ada karena pendek. Number 3 and number 4, 2 nomor ya. Number 3 and number 4. Dan
Number 3, we have some furniture in our living room. Number 4. Number 4, Sue has a CD player. She is listening to some music. Betul. Furniture ucapannya furniture ya. Coba. Furniture. Furniture. Agak Furniture. C tapi tidak terlalu hanya dikurangi, bukan chair tapi furniture gitu ya. Furniture. Ya, furniture ya. Nanti coba pakai ini apa Google Translate atau pakai apa ditirukan bunyinya. Ya, Okay, sir. Thank you. Okay. Yo. Number 5, number 6. Silakan. I'm busy. I have some homework. Betul, homework, some ya. Oke. Jane is very busy. She has work bisa dihitung, tidak bisa dihitung? Nggak tahu bisa. Nggak bisa. Work nggak bisa dihitung ya. Jadi tidak boleh pakai ya, tetap some juga ya. Ingat, work itu tidak bisa dihitung. Ya, work itu tidak bisa dihitung. Jadi kita pasti pakai some. Ya. Okay. Work tidak bisa hitung. Yang bisa dihitung itu job. Artinya sama padahal ini nyusahin bahasa Inggris emang. Yang bisa dihitung itu job. A job, 2 jobs, 3 jobs. Nah, tapi work tidak bisa dihitung. Ya, ini bahasa Inggris emang aneh. Ya mau nggak mau dihafal mati lah. Biasanya emang ada sepasang. Ada untuk kata yang sama seperti letter dengan mail. Mail tidak bisa dihitung, letter bisa dihitung. Jadi ada sepasang ya. Bahasa Inggris itu biasa. Ya mau nggak mau agak dihafal mati lah. Makasih ya. Oke, thank you. Oke. Nomor 7, satu orang aja ya, ada 2. Maksudnya satu nomor aja ya. Lisa, satu nomor aja, karena ada dua yang harus dijawab. Oke. Jane has a job, she is a teacher. Ya, betul, dua-duanya ya. Jane has a job, she is a teacher. Terima kasih. Berikutnya, 2 nomor ya. 1 deh. 1. Tapi yang ini, nomor 9 dulu ya. Picu yang nomor 9 aja dulu. Karena ada 2 ini. Number 9 ya. Silakan, number 9. The children are hungry. They would like some orange. They would like some fruit. Ya, oke, betul. Dua-duanya pakai some ya. Tapi yang pertama, oranges itu oranges ya. Ada just-nya. Oranges ya. Some oranges ya. Oke, terima kasih. Welcome. Yang berikutnya nomor 8 sama 10 ya. 8 sama 10. Silakan. I'm hungry. I would like an orange. Ya, betul, an orange. Nomor 10. I need some information about the bus schedule. Betul ya, information itu pakai some. Terima kasih. Yeah, you're welcome, sir. Wah, ini. Langsung diloncatin. Jangan deh. Lili ngerjain 2 ya. Agak 1 deh, 1 atau 2. 2 lah, nggak apa-apa, nanggung. Lili Mulyani ngerjain 2 ya, nomor 11 sama nomor 12. Tangguh penghabisan. Ya, silakan. I'm confused. I need some advice. Betul, advice pakai some. Nomor 12. I looking out the window. I see some cars, a bus, and some trucks on the street. I see some traffic. Betul. Jago nih. Oke, makasih. You're welcome. Terakhir. 1 soal terakhir. Ya. Bob is having some beans, some meat, and a bowl of soup for dinner. Ya, betul ya. Some beans,
some meat, and a bowl of soup for dinner. Oke, makasih. Oke, kita belajarnya udah agak banyak nih hari ini. Jadi diingat-ingat ya, kalau yang punya bukunya mungkin bisa dilihat-lihat lagi. Kapan pakai kapan pakai some, dan terutama sekali itu mana yang bisa dihitung, mana yang tidak bisa dihitung. Dan yang tidak bisa dihitung itu tidak boleh pakai S di belakangnya ya. Nanti masih banyak kata-kata yang lain, ini hanya beberapa petunjuk ya. Nanti besok kita sepertinya masih meneruskan, ya kita masih meneruskan latihan ini ke depan, masih ngelancarin ini, ya masih terus banyak, kita masih melancarkan ini, masih countable, uncountable ya, count non count ini memang salah satu bahan yang agak sulit lah. Oke, masih panjang ini, masih banyak latihan. Jadi berikutnya nanti kita masih akan latihan terus. Oke, malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi mudah-mudahan minggu depan. Ya. Oke, thank you, Mr. Oni. Yo. Thank you. See you next week. Thank you, Mr. Ronnie. Thank you, Mr. Tony. See you. Thank you.